Oke, kita lanjutkan ya. Karena minggu kemarin, sorry, Selasa kemarin saya nggak masuk. Dan ini materi terakhir ya, terkait dengan UTS. Ini soal UTS terkait dengan filter RC. Nah, kalian sudah mempelajari apa itu yang dimaksud sinyal analog gitu ya. Dan sekarang itu bagaimana cara memprosesnya gitu. Yaitu menggunakan filter yang paling sederhana, yaitu terkait dengan R sama C. Yaitu apa itu filter RC nih? Nah, pada kali ini akan kita bahas yang paling sederhana dulu gitu ya, yaitu RC yang low pass filter itu ya. Karena ini banding lumayan banyak aplikasinya gitu ya. Dan apa itu RC low pass filter? Adalah salah satu passive filter tuh ya dalam sirkuit elektronik ini. Kenapa disebut RC? Karena itu terdiri dari resistor sama kapasitor. Kan apa itu low filter? Karena dia itu nge-filter yang namanya frekuensi tinggi. Jadi frekuensi F yang besar-besar sama dia itu difilter. Sedangkan frekuensi yang rendah atau frekuensi yang di mana di range yang akan kita bahas berikutnya adalah diperbolehkan lewat. Nah, gitu. Nah, ini aplikasinya sangat banyak. Contoh kalian nanti punya suatu sinyal analog gitu ya, dari suatu hasil eksperimen atau apapun nanti kalian itu ya. Dan kalian pengen membuang sesuatu sinyal yang tidak diinginkan, yaitu frekuensi tinggi ya, bisa karena noise, karena apapun itu ya. Nah, itu kalian filter sehingga mendapatkan frekuensi aslinya yang kalian inginkan. Nah, di sini ada R sama C, yaitu resistor sama kapasitor. Karena cuma rangkaian sederhana, ada R sama C di sini, cuma ada satu rangkaian, maka disebut first order. Kalau kalian tambahkan di sini yang namanya resistor kedua dan kapasitor kedua, maka disebut dengan second order dan seterusnya gitu ya. Tapi pada kali ini kalian akan saya kasih contoh yang paling sederhana dulu, yaitu first order RC filter. Oke. Nah, berikutnya ini adalah beberapa persamaan penting ya, yaitu seperti saya bilang tadi adalah intinya adalah low pass filter itu adalah mendesain frekuensi dari nol sampai dengan frekuensi cut off frekuensi gitu ya. Jadi frekuensi yang diizinkan gitu ya. Nah, bagaimana caranya Pak menentukan berapa sih frekuensinya yang diizinkan itu ya dari nol sampai Fc ya kita sebutnya, yaitu cut off frekuensinya itu ya. Rumusnya gampang, 1/2 pi R yaitu resistornya, C kapasitornya. Nah, di sini tuh ada grafik. Ini adalah sebenarnya grafik apa? Logaritmik dari gainnya yaitu V out dibandingkan V in tapi dalam bentuk logaritmik. Yaitu menentukan di mana sih batas area yang passband sama stopband. Passband artinya apa? Frekuensi yang diizinkan lewat, yaitu frekuensi yang low dari nol sampai cut off-nya. Nah, tugas kita yang pertama adalah kita menentukan batas berapa sih sebenarnya dia, FC-nya dia. Dari nol sampai berapa deh. Yang semu Y-nya adalah gain-nya, yaitu V out dibagi V in, semu X-nya adalah frekuensinya. Nah, seperti saya di gambar ini adalah yang warna hijau ya. Artinya apa? Yaitu bandwidth area batas dari nol sampai Fc dia. Contoh dari nol sampai 100 Hz adalah di mana batas yang diizinkan. Di atas itu adalah tidak difilter lagi. Artinya di luar cut-off-nya, stop band-nya. Yaitu yang area warna abu-abu di sini. Dan biasanya Fc itu berada pada gain-nya 300 desibel ya. Desibel 3, sorry, bukan 303, min 3 desibel. Sedangkan Fc-nya ya kita cari nanti. Dengan apa rumusnya ya? Dengan ini. Kita punya R-nya berapa nilainya, C-nya berapa ya. Dan otomatis setiap rangkaian adalah berubah-ubah dengan R-nya. R-nya berapa, C-nya berapa. Ya. Tidak sama. Nah, berikutnya kita punya istilahnya kapasitif reaktan, yaitu semacam kemampuan daya tahan dari kapasitornya itu ya, dari untuk menyimpan frekuensi tinggi itu ya. Caranya gimana Pak?
2Pi F itu adalah frekuensi dari inputnya berapa gitu ya. C itu adalah kapasitornya itu. Nah, tujuannya buat apa ini XC? XC adalah tujuannya adalah untuk menentukan berapa sih nilai V out-nya. Karena ini masuk ke sini nilainya. Ini masuk ke sini nilainya. Jadi kita tahu berapa V out-nya. Nah, nanti saya kasih contoh di belakang itu ya. Bagaimana cara menggunakan low pass filter ini. Tuh. Nah, berikutnya adalah FC terjadi pada pada output sinyal itu dia mampu attenuate itu artinya di apanya? Memfilter atau meredam sinyal itu sampai 70,7% gitu ya. Yaitu batas di sama dengan min 3 dB itu ya. Nah, sampai ini 70%. Nah, area di sini adalah 70% itu. Nanti kita buktikan nih secara contoh soal itu ya. Dari apa? Dari V inputnya gitu ya. Itulah. Nah, ini prosedurnya dia. Dan ini adalah prosedur pengerjaannya atau prosedur operasi dari RC low pass filter. Ya. Nah, kalian bisa bayangkan di sini kita punya V input, sedangkan kita punya sinyal AC di sini tuh ya. Dan dia melewati resistor kapasitor. Nah, kalian bisa bayangkan yang warna biru ini artinya apa? Jadi yang low frekuensi, yaitu artinya nol sampai dengan nilai FC-nya dia. Itu yang kita cari di atas itu diizinkan ke V out. Sedangkan yang high frequency itu diredam ke yang namanya kapasitor. Diredam ke kapasitor. Nah, makanya prosedur yang pertama itu adalah kalau kita dalam mengerjakan atau mendesain suatu RC filter yang low pass itu adalah kita nyari berapa nih FC-nya dulu. Nyari berapa FC-nya dengan apa? Dengan nilai R-nya berapa. R-nya berapa, nilai C-nya berapa ya. Satu dibagi 2 pi RC itu. Berikutnya kita pertimbangkan nih berapa frekuensi dari inputnya di sini berapa frekuensi sinyalnya. Kan biasanya inputnya itu bisa 5 volt atau 12 volt. Ya. Bisa 12 atau 15 volt. Gantung beda-beda deh. Nah, setelah kita tahu berapa frekuensinya, nih, biasanya kita hitung kapasitif reaktannya. Jadi nilai F-nya adalah sebagai input di sini nih. Contoh nilai F-nya adalah 40 Hz. Berapa sih nilai X-nya itu ya? Nah, habis ketahuan berapa nilai X-nya, maka dimasukkan ke sini. Nah, berapa nilai X-nya, ketahuan berapa nilai V out-nya di sini ketahuan. Ini adalah cara manual untuk tahu berapa nilai V out-nya itu. Tapi saya sering mengajarkan kalian, gitu. Kalian bisa pakai file start gitu, ya, untuk mengerjakan eh, secara simulasi sirkuitnya itu ya. Bahkan itu mendekati real itu ya hasilnya. Gitu. Kita coba contoh soal langsung gitu ya. Nah, ini contoh problemnya. Deh. Contoh problemnya adalah kita punya RC Lopez filter deh. Kita pengen ngetes nih performanya deh. Tes performanya dari RC tersebut. Di mana kita punya nilai resistornya adalah 1,6 kilo ohm. Sedangkan nilai kapasitornya adalah nilai C-nya di sini yaitu berapa? 0,1 mikrofarad. Nah, pertanyaannya yang pertama kita dituntut untuk ngitung nih berapa cut off frekuensinya nih, low pass filter tersebut. Gitu. Nah, berikutnya kita pertanyaan yang kedua yang B adalah kita menggunakan file start gitu ya, untuk mengakses ya, untuk menghitung performa dari filter dengan berapa sih maksimal outputnya dia dengan menggunakan sweeping input frekuensi atau saya sebut AC aja dengan frekuensi input AC kayak gini. Dan kita dituntut untuk membuat tabel berikutnya dari bawah seperti yang di sini nih. Contoh yang pertama kita nyoba frekuensi 1 Hz, 20 Hz, gitu ya. Sorry, ini 20 sini dulunya.
Terus berikutnya berapa dan berapa. Nah, berapa sih nilai outputnya deh? Berapa nilai outputnya, dan berapa nilai peredamannya deh. Tonationnya dalam dB. Rumusnya gimana, Pak? Gampang. 20 rumusnya log log V out dibagi V in. VO dibagi VI ya. Nah, gitu caranya. Dan ingat, performa dari low pass filter adalah maksimal dia kalau nilai dalam dB-nya adalah min 3 dB. Jadi adalah itu yang di filter ya, yang termasuk kategori low pass. Di atas itu nggak terjadi prosesnya. Nah, berikutnya yang nomor C adalah kita diminta untuk ngupload respon pulse-nya tuh ya. Yang mana itu Pak? Yang ini nih. Kalian dituntut untuk ngupload ini nih. Sehingga dapat nilai min 3 dB, frekuensi FC-nya berapa gitu kan ya. Ngupload. Kalian kan benar-benar mendapat grafik model seperti ini di Excel. Oke, nah itu caranya. Itu caranya. Kita coba yang pertama dulu ya. Sudah saya sediakan Excel solusinya ya. Nanti akan saya upload di ilmu UPN ya. Nanti. Nah, ini solusinya tuh ya. Nah, yang pertama deh, kita tahu rumusnya cut off frekuensi adalah 1/2 pi RC gitu ya. Sedangkan tadi kita dapat 1,6 kilo ohm. Sedangkan ini adalah 0,1 mikrofarad gitu ya. Rumusnya gimana Pak caranya Pak? Ya ini. Seper, saya perbesar lagi. Nah, gimana caranya? 1/2 pi kali R-nya garis sinnya gitu. Maka didapat adalah 994,72 atau 718 ini ya. Jadi artinya apa? Jadi dengan resistor 1,6 dan kapasitor 0,1 mikrofarad gitu ya, maka low pass filter kita mampu memfilter frekuensi dari 0 sampai 994 994,7 ya. Nah, itu artinya itu. Maka terjawab bahwa yang pertama nilai FC-nya adalah 994,71. Atau kalau kita ubah dalam bentuk dB ya, min 3 dB, yaitu dapatnya min 3 dB ya ternyata. Jadi min 3 dB jatuh pada frekuensi berapa? 99,4 ya. 994,71. Nah, kita misalkan frekuensi inputnya adalah 12 volt. 12 volt. Jadi itu. Nah, pertanyaan kedua, kita menggunakan file start untuk mengakses ya, performa filter itu menggunakan tabel berikutnya. Nah, saya udah buat tabel gini ya. Saya buat tabel, saya setting inputnya itu dari 1, 20, 60, 100, 200, 400, dan seterusnya itu ya. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah kita pengen tahu deh, yaitu performa RC low filter dengan grafiknya ini deh. Ini kita ini. Nah, bagaimana caranya tahunya nilai F out maksimalnya? Yaitu kita menggunakan file start di sini deh, dalam kasus ini. Tapi cara manualnya gimana, Pak? Cara manualnya? Cara manualnya yaitu yang seperti saya bilang tadi. Kalian menentukan persamaan ini deh. Kalian tahu nih nilai Q-nya berapa? 0,1 ya, mikrofarad ya. Maka kalian masukkan nih. Contoh, frekuensinya ada 20, masukkan nih 20 berapa IC-nya ini. Berikutnya kalian masukkan ke persamaan yang ini nih. Maka didapat nilai V out-nya, yaitu sekitar 11,998 gitu ya. Itu cara manual. Artinya apa? Ya FC-nya, sorry, frekuensinya berapa, dimasukkan ke rumus yang XC. Gitu. Kalian dapat nilai SC, masukkan ke rumus V out, di mana V in-nya diketahui 12 volt. Kalau pakai Falstart, Pak, ya gampang. Seperti saya ajarkan yang lalu-lalu dia. Saya contohkan yang 20 Hz dulu ya. Kita buka Falstart, sirkuit simulator, kita full screen aja dia. Nah, kalian pilih passive filter yang low pass. Nah, ini contohnya. Ini contohnya.
Nah, kalian perhatikan di sini ya. Kalian kita ubah dulu ya. Yaitu 1,6 kilo. Sedangkan ini kita ubah ke 0,1 mikrofarad. Nah, kalian dapat nih. Hasilnya yang di sini ini adalah persis seperti yang kita dapat yaitu 99,4,71. Kita screenshot ya biar lebih jelas ya. Nah, ini. Nah, kalian akan mendapatkan angka yang sama gitu. Yaitu apa? Cut off filternya ini. Ini. Yaitu apa? Min 3 dB ya. Yaitu 99,4,718. Coba saya combine di satu dalam ini ya, inputnya ya. Saya ubah dulu inputnya ini, edit. Oh, saya ubah ke AC aja ya. Kalau ini masih logaritmik gitu ya. Saya ubah dulu nih. Saya hapus ini. Saya masukkan input yang AC satu sumber. Saya masukkan edit dulu 12 volt. Kita ubah ke AC aja, jangan DC ya. Oke, kita coba frekuensi 40 di sini ya. Oke, saya hapus dulu, remove scope-nya. Dari sini dulu ya, inputnya, new scope. Dan ini adalah outputnya, new scope-nya ya. Berikutnya, untuk mengetahui perbedaannya, maka saya coba ini juga. Nah, yang warna merah itu adalah outputnya ya, outputnya. Pak kita tunggu ya, kita percepat aja simulasinya ya. Kita pengen tahu sih. Ya. Nah, kalau perhatikan di sini ya, ini adalah Vmax, artinya apa? Adalah inputnya, sedangkan yang ini adalah di sini adalah kita tahu berapa? 11,99, yaitu dari nilai-nilai nilai dari apanya? Nilai dari outputnya ya, nilai dari outputnya deh. Nah, kita coba ke frekuensi yang kita ya. Contoh, saya nyoba yang frekuensi 900. Frekuensi 900. Dapatnya berapa sih, Pak? Kalau secara ini saya sudah ini ya, pakai falsat yaitu 9,72 tadi. Coba kita ke sana ya. Sorry, mana falsat tadi. Kita ubah frekuensinya ke 800. Oke, kita tunggu sebentar ya sampai dia full berubah ke yang frekuensi kita inginkan. Nah, kita coba reset dulu ya. Reset dulu karena mungkin nanti ke bawah yang sebelumnya ya simulasinya. Nah, ini. Nah, kebetulan yang kali ini kita dapatnya simulasinya beda dengan saya coba sebelumnya ya. Ini adalah yang outputnya dapatnya sekian nih. Sorry, mana Kak? Oh, sorry. Nah, ini dapatnya 9,3135. Kok beda, Pak? Ya, yang namanya nama simulasi ya. Bisa bisa beda, bisa enggak. Kayak itu contohnya. Nah, berikutnya kita nyoba contoh yang berapa sih nilai V out max-nya itu ya. Kalau kita ini menggunakan frekuensi yang cut off-nya yaitu 994,71 dia. Kita coba ini ubah frekuensinya nih. 994,718 ya. Kita okein ya. Kita tunggu sebentar ya. Sampai simulasinya selesai untuk yang nah ini kalian akan mendapati itu ya. Nilai frekuensinya adalah untuk yang sesuai dengan cut off frekuensinya ya, yaitu 9 sorry 8,485 sesuai itu ya. Nah, dengan cara yang sama dia, kalian bisa menggunakan file start ya, maupun dengan cara yang manual. Gitu. Kalau manual ya pakai yang ini, cari X-nya berapa, terus baru kita dapat payout-nya. Nah, caranya dapat ini gimana? Yaitu dengan rumus 20 kali log kali payout-nya berapa dibagi dengan P-in-nya. Saya contohkan yang kita coba cari tadi. Oke, berarti 20 kali
log ya. Payoutnya berapa Pak? Kalau frekuensinya 800 Hz yaitu 9,35. Nah, ini dibagi berapa VIN-nya? Yaitu 12. Oke, maka didapat minus 2. Sedangkan kalau kita sesuai dengan frekuensinya yang cut off-nya, pasti didapati nilainya adalah min 3 dB. Kenapa? Karena itu adalah batas maksimal dari bekerjanya low pass filter itu. Kita coba ya 20 kali log ini, V out-nya ini, sedangkan dibagi V in-nya. Maka akan dihadapi min kurang lebih min 3 kan ya. Min 3. Dengan cara yang sama tuh ya. Kalian coba nih satu-satu dari mulai frekuensi 1, 20, 60, 100, 200, 400, 800. Dan ini adalah cut off-nya 1200 dan seterusnya. Kalian coba satu. Dengan cara yang sama, kalian lihat satu-satu nih di file start gitu ya. Berapa nilai V out max-nya. Dengan di mana Pak lihatnya Pak? Ya ini. Di pojok sini nih. Kalian akan mendapati itu ya. Akan mendapati berapa sih V out-nya sini. Maksimalnya itu ya. Kenapa kok maksimal ya? Yang paling tinggi karena bentuknya AC ya gelombangnya. Jadi gelombang tertinggi berapa nilai apa voltasenya. Nah itu. Nah karena kalian mendapati nilai dB-nya gimana Pak? Ya sama itu ya. 20 log out-nya berapa dibagi in-nya. Dan kalau di Excel kan tinggal digeret gitu ya, dapat rumusnya digeret akan mendapati persamaan ini. Nah, kembali ke sini tuh ya. Artinya apa? Dari nilai 0 sampai nilai FC itu adalah mampu ngefilter sejauh sebesar yaitu 70% gitu ya. Seperti saya bilang tadi ini 70%. 70%. Kalau secara di contoh ini kita bisa buktikan nih, benar nggak sih Pak? Benar. Caranya gimana nih? Kalau coba kita bagi itu ya. 8,48 ini adalah hampir 70%-nya dari 12. Kita bagi 12 ini. Nah, ini dapatnya 70,7% kan ya. Sesuai. Artinya apa? Sinyal yang saya kasih warna hijau, ya. Kasih ganti warna hijau sini. Ini adalah area yang difilter, sedangkan ini adalah biasanya tidak berlaku lagi low pass filter, ya. Saya nanti merah. Jadi dari nilai 0, saya nggak bisa 0 karena satu dulu ya. 1 sampai sekian ini adalah yang sinyal-sinyal difilter. Gitu. Tentu kalian punya frekuensi 788 gitu ya. Maka dia masih difilter sama low pass ini. Tapi kalau kita punya contoh, saya punya Pak eh, sinyal dengan voltase 4200, maka nggak berlaku lagi itu. Maka kalau gimana caranya Pak? Ya kalian ubah nilai R-nya, nilai C-nya ya. Supaya nilai FC-nya ini adalah meningkat, nggak 900 lagi, bisa sampai 8000. Itu caranya, cara manipulasinya. Nah, oke, itu menjawab pertanyaan yang B di contoh soal ini. Ya. Yang B udah kejawab, kita menggunakan file start, kita ngitung berapa nilai maksimal out voltage-nya tuh ya. Dan yang ini ya, udah kita nyari satu-satu ya. Berikutnya adalah kita ngeplot dari tabel yang B, yang dapat dari B ini, untuk mendapat kurva performanya. Nah, gimana cara ngeplotnya tuh ya? Ini saya sudah bantu ngeplotkan ke kalian. Tapi saya coba ulangi dari depan lagi deh. Karena nanti pas UAS kalian diminta ngeplot sendiri-sendiri nih. Saya coba kecil dulu ya. Nah, saya coba plot dulu, baru saya jelaskan, Bu. Saya plot dulu. Oke. Caranya gimana, Pak? Kalian ini, deret yang ini bagian ini. Karena apa? Karena sejatinya adalah plotnya, performanya adalah X-nya yaitu frekuensi, sedangkan nilai Y-nya adalah nilai dB-nya. Performanya. Kan plot ini ya, kira juga ya. Insert. Jadi, nah, ini ada yang sudah direkomendasikan biasanya. Kalian klik aja udah pintar. Cuman ingat, ini adalah logaritmik. Makanya kalian kita ubah ini. Kalau nggak logaritmik artinya apa? Ya pakai log gitu. Yang sumbu X-nya pakai log. Klik kanan, format axis ya kalau di Excel. Nah, kalian pilih yang logaritmik scale ini. Nah, kalian akan mendapati grafik yang logaritmik yang nilai X-nya. Pilih yang base 10 nggak apa-apa. Terus kita
Untuk percantik saya ubah dulu. Ini saya taruh di, oh ya sebentar saya taruh bawah ya. Oke, teksturnya, labelnya, oh ini label positionnya ya. Saya taruh paling low aja bawah ya. Oke, terus berikutnya option, kita coba tambahi ya, yaitu title-nya ya. Kita ubah namanya adalah performa, performa RC Lopez filter. Nah, sedangkan ini adalah kita menyebutnya gain ya, yaitu biasanya satuannya dB desibel. Rumusnya gimana Pak? Rumusnya sama dengan 20 log V out dibagi V in. Sedangkan yang bawah adalah ini adalah nilai-nilai frekuensinya, frekuensinya. Yaitu biasanya satuannya hertz. Oke, nah ini kita dapat persamanya ya. Dapat sorry grafiknya di sini. Kalau kalian perhatikan di sini ya, yang mana yang min 3 Pak? Yaitu sekitar sini nih. Yaitu di poin yang frekuensinya 994,7. Artinya apa? Ini adalah area batas di mana dilakukan filter yang low pass. Dan setelahnya adalah tidak berlaku fenomena itu. Nah, deskripsinya seperti apa, Pak? Ya, saya coba aku plus aja deh. Jadi yang frekuensi antara satu ya saya coba milih satu ya. Nilai grafiknya ini dia. Sampai frekuensi yang min 3 dB ya yang di sini ya. Sampai frekuensi yang 994 adalah yang pas, ya. Artinya lewat frekuensinya tuh. Sedangkan di atas 994 yaitu reject, nggak dilewati gitu ya. Nah, saya coba screenshot aja tuh ya. Ini yang penjelasannya tuh ya. Coba kalau kita komparasi ya, maka akan kita mendapati model grafik yang sama, gitu. Nah, kan sama ya. Kita mendapati nilai yang tren grafik yang sama serupa. Nah, ini. Jadi yang sebelah kirinya yang ini ya. Kalau kita tarik ke samping, dia kan min 3 dB, yaitu adalah maksimal frekuensi yang akan pass gitu ya, atau lewat. Ya. Sedangkan di atas 994 maka akan reject. Nah, kurang lebih itu penjelasannya. Oke, misalnya ada pertanyaan silakan tulis saya ya, dan siap-siap untuk UTS di minggu berikutnya lagi deh. Saya lupa tanggal berapa. Minggu depannya lagi. Oke, sekian terima kasih.